Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Ma'as Sobirin dan teman-temanku PAIP 1 yang saya sayangi. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kesehatan kepada kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 membahas materi tentang supervisi akademik makalah. Perkenalkan juga, nama saya Syafiuddin, bertugas sebagai moderator. Yang kedua, Mbak Tuti Firqatu Zahiroh sebagai pemateri pertama, dan yang ketiga, Mas Hafid Syaifuddin sebagai pemateri kedua. Kepada Mas Hafid dan Mbak Tuti, saya persilahkan, monggo. Baik, terima kasih kepada Mas Udin. Di sini saya, Tuti Firqatu Zahiroh, akan menjelaskan tentang pengertian supervisi akademik. Pengertian supervisi, secara bahasa supervisi berasal dari dua kata, yaitu super dan vision. Kata super mengandung makna peringkat atau posisi yang lebih tinggi, superior, atasan, lebih hebat atau lebih baik. Kata vision mengandung makna kemampuan untuk menyadari sesuatu yang tidak benar-benar terlihat. Berdasarkan gabungan dua unsur pembentuk kata supervisi, dapat disimpulkan bahwa supervisi adalah pandangan orang yang lebih ahli kepada orang yang memiliki keahlian di bawahnya. Lalu supervisi akademik atau instruksional adalah supervisi yang berkenaan dengan efektivitas eksternal, biasanya berkenaan dengan aspek kualitatif yang memberi jawaban pada pertanyaan bagaimana siswa belajar lebih baik. Dukungan dan evaluasi merupakan dua fungsi utama untuk tipe supervisi ini. Secara teoritis, supervisi pada dasarnya diarahkan pada 3 kegiatan, yaitu ada supervisi akademis yang menitik beratkan pada kegiatan akademis atau pembelajaran. Yang kedua ada supervisi administrasi, menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi. Yang ketiga ada supervisi lembaga, menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di lingkungan suatu pendidikan. Beberapa peran supervisor atau pengawas. Pertama, sebagai mitra guru dalam meningkatkan mutu, proses dan hasil pembelajaran, serta bimbingan di sekolah atau madrasah binaannya. Yang kedua, inovator dan pelopor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan di sekolah atau madrasah binaan. Ketiga, pembina, pembimbing atau konsultan pendidikan di sekolah atau madrasah binaannya. Yang keempat, konselor bagi kepala sekolah atau madrasah, pendidik, dan seluruh staf sekolah atau madrasah. Yang kelima, motivator untuk meningkatkan kinerja semua staf sekolah atau madrasah. Tujuan supervisi akademik. Tujuan supervisi akademik adalah membantu guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran yang dicanangkan bagi murid-muridnya. Melalui supervisi akademik diharapkan kualitas akademik yang dilakukan oleh guru semakin meningkat. Menurut Sergio Vanni, ada 3 tujuan supervisi akademik, yaitu 1. Supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya dalam memahami akademik, kehidupan kelas,
mengembangkan keterampilan mengajarnya dan menggunakan kemampuannya melalui teknik-teknik tertentu. Yang kedua, supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud untuk memonitor kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang ketiga, supervisi akademik diselenggarakan untuk mendorong guru menerapkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mengajarnya, mendorong guru mengembangkan kemampuannya sendiri, serta mendorong guru agar ia memiliki perhatian yang sungguh-sungguh atau komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hafid. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa ba'da alhamdulillah. Di sini saya sebagai pemateri kedua melanjutkan materi tentang supervisi akademik, yaitu tentang prinsip-prinsip manajemen supervisi akademik dan langkah-langkah manajemen supervisi akademik. Nah, teman-temanku dan Bapak Maas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya dijelaskan bahwa supervisi akademik adalah merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas guru dalam pembelajaran, dalam kegiatan belajar mengajar. Dan dari tujuan supervisi akademik ini untuk meningkatkan kualitas guru dalam kegiatan belajar mengajar atau mengembangkan kualitas belajar mengajar. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang prinsip-prinsip manajemen supervisi akademik. Nah, prinsip yang pertama yaitu menurut Dot, yaitu di dalam buku Kemendiknas, bahwa prinsip yang pertama yaitu supervisi akademik harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Jadi supervisi akademik itu dalam mensupervisi guru itu tidak ada dendam. Nah, kita juga harus komunikasinya secara harmonis. Yang kedua yaitu supervisi akademik harus dilakukan secara berkesinambungan. Artinya apa? Supervisi akademik ini tidak hanya dilakukan sekali saja, tapi dilakukan biasanya dilakukan sebulan sekali, ada evaluasi dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu supervisi akademik harus demokratis. Nah, yang keempat, program supervisi akademik itu harus integral dalam program pendidikan. Nah, jadi supervisi akademik ini harus sesuai jalur pendidikan, tidak boleh keluar dari jalur pendidikan. Nah, yang keenam yaitu supervisi akademik harus komprehensif. Nah, selanjutnya yaitu supervisi akademik harus konstruktif. Karena apa? Supervisi akademik itu dilakukan secara berurutan. Materi selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah manajemen supervisi akademik. Nah, supervisi akademik itu dilakukan oleh kepala sekolah atau kepala suatu madrasah yang antara lain satu, kepala sekolah itu harus memahami konsep, prinsip teori, dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap bidang pengembangan pembelajaran kreatif, inovatif, pemecahan masalah, berpikir kritis, dan naluri kewirausahaan. Nah, jadi kepala sekolah itu harus menguasai bagaimana itu cara mensupervisi guru atau tentang supervisi akademik itu tersendiri. Yang kedua yaitu membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan di sekolah. Nah, jadi kepala sekolah itu harus membimbing guru dalam menyiapkan silabus atau RPP pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi atau metode teknik pembelajaran. Nah, di sini tugas kepala sekolah itu harus memberikan masukan,
inovatif, kreatif tentang cara metode belajar mengajar. Kalau misalnya ada seorang guru yang metodenya membuat mahasiswa atau muridnya jenuh, maka tugas kepala sekolah itu memberikan masukan tentang metode pembelajaran yang asik itu bagaimana, yang tidak jenuh itu bagaimana. Nah, untuk selanjutnya yaitu membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran atau bimbingan di kelas. Selanjutnya yaitu membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan, dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran. Nah, ini sangat penting karena apa? Kepala sekolah itu harus memberikan bimbingan guru tentang fasilitas dan media pendidikan untuk murid. Karena apa? Agar pembelajaran itu tidak jenuh, murid itu dapat menyerap ilmu yang kita sampaikan. Selanjutnya yang terakhir yaitu memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran. Nah, ini sangat penting terutama kepada guru-guru yang sudah sepuh, nyuwun sewu. Biasanya guru itu tidak mengikuti Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.